kita mengarah ke dunia digitalnya, itu salah satu pemantasan. Nah, makanya teman-teman pelan-pelan keluar dari zona itu, gitu loh. Karena nanti akan ketarik tuh, alam akan menarik bagaimana teman-teman bisa sukses di dunia digital. Oke? Nah, itu salah satu ilmu pemantasan. Oke, thank you, lanjut. Ya, baik. Terima kasih Pak Dev. Ya, betul ya. Jadi sekarang ATM pun sudah banyak orang yang mungkin hanya nyimpen di dompet, tidak menggunakan gitu. Karena yang dulu sebelumnya pada ngantri nih, mau transfer atau mau bayar apa gitu ya. Jadi kita sekarang udah ada m-banking, lebih dimudahkan. Kemudian untuk transfer pun, untuk bayar-bayar pun kita udah pakai kris, sudah semakin dimudahkan gitu kan sekarang ya. Nah, udah ke mall pun ada beberapa mall yang ketika membayar tidak bisa pakai cash gitu ya. Bahkan di rumah sakit pun kita sudah ada kayak misal mau beli makanan itu udah secara digital pakai barcode, kemudian nanti makanan apa yang dipilih udah jatuh sendiri tinggal ngambil gitu. Beli makanan udah pakai barcode, pilihannya apa, menunya yang diambil sudah dibuatkan sendiri, keluar udah sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Jadi memang dunia serba mengarah ke lebih fleksibel gitu. Kalau misalnya kita nggak mengikuti, ya akan ketinggalan gitu. Salah satunya di transaksi sekarang ini, ya syukur alhamdulillah kita sudah mengenal yuan coin dulu gitu ya. Nah, yuan coin itu adalah salah satu mata uang digital untuk masa depan ya. Jadi mungkin masih ada yang belum tahu kalau misalnya ada mata uang digital yang sudah lahir duluan gitu ya. Itu namanya Bitcoin yang lahir di tahun 2009. Itu saat itu masih di harga 300 perak. Nah, sekarang ada yang baru kan ya. Sudah tahu belum harga Bitcoin itu sekarang berapa? Ada Bu Luki yang baru daftar kemarin. Ya. Sudah tahu belum Bun, Bitcoin sekarang harganya berapa Bun? Halo. 9 miliar. Yang Berapa? Yang 10 koin itu 280 Bun. 9M Bitcoin. Yang 100 koin itu 2.590 ya. Itu yang saya dapat. Yuan coin yang baru dihadirkan 1 tahun belakangan ini sebagai hasil karya anak bangsa Bapak Muhammad Yusuf Ritonga ya. Jadi ada Bitcoin itu mata uang digital yang sudah lahir duluan Ibu, dari 2009 di harga 300 perak, sekarang di harga 1,9 miliar satu koinnya ya kan. Nah, ketika kita baru memulai pengen memiliki aset digital ya, Bitcoin beli satu koin aja sudah 1,9 gitu kan. Nah, di era sekarang ya yang kebanyakan masyarakat ekonomi menengah bawah ya, kalau masyarakat Indonesia itu artinya tidak semua orang berkesempatan memiliki aset digital gitu kan, tapi hanya mereka yang memiliki finansial berlimpah, sudah orang yang sudah kaya gitu, yang sudah miliarder, otomatis ya hanya beli satu koin saja dan itu belum bisa dimanfaatkan sekarang, itu 1,9. Nah, artinya dari situ bisa kita lihat ya luar biasa perkembangannya dari kurang lebih 15-16 tahun ya, itu kenaikan sudah berapa kali lipat tuh, dari 300 perak sampai 1,9 miliar ya kan. Nah, bagaimana orang yang memiliki Bitcoin itu sekarang pada menjadi seorang miliarder gitu ya. Nah, yuan coin ini hadir sebagai solusi buat kita ya, bagaimana kita bisa memiliki aset digital seperti Bitcoin yang kedepannya harganya juga akan semakin naik ya, dengan memiliki yuan coin ini. Jadi Pak Dev itu menciptakan yuan coin agar kita juga berkesempatan untuk memiliki aset masa depan yang akan selalu naik nilai asetnya gitu ya. Jadi ke depan kita dipersiapkan menjadi seorang miliarder juga gitu. Nah, yuan coin ini kan baru lahir Maret
2024. Itu di awal masih di harga 2.000 perak gitu. Nah, sekarang sudah di harga 25.900 ya. Artinya yang beli di awal nih 1.000 koin gitu kan masih 2 juta ya. 2 juta loh 1.000 koin. Nah, sekarang 1 tahun itu sudah di harga 25.900. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, beli atau memiliki aset apa yang dalam 1 tahun itu nilainya sudah naik 10 kali lipat lebih kan ya, 12 kali lipat gitu. Nah, inilah luar biasanya ketika kita memiliki aset digital di zaman sekarang yang serba era digital ya. Nah, jadi uang digital ini ke depan akan menjadi alat transaksi yang sangat luar biasa ya, karena lebih transparan, karena kan dengan teknologi blockchain ya, lebih transparan, mengurangi resiko permainan uang, korupsi gitu ya, tidak perlu banyak melewati banyak pihak gitu. Jadi mau transfer pun bisa dari si pemilik ke yang dituju, langsung ditransfer kayak gitu ya, langsung dikirim gitu. Jadi lebih aman, lebih simple, lebih aman, dan tentunya lebih diuntungkan gitu ya, dibandingkan ketika kita menyimpan uang sendiri. Ketika menyimpan uang sendiri di dompet gitu ya, kalau menyimpan uang sendiri di dompet itu kan pasti akan banyak godaan, mudah habisnya gitu kan. Sebentar-sebentar saya pingin ini beli, pingin itu beli kayak gitu kan. Apalagi sekarang dimudahkan, belanja pun bisa pakai COD gitu kan ya. Jadi nyimpen uang itu di dompet kayak ya udahlah, gampang gitu keluarnya. Tapi tidak untuk membeli hal yang kita mungkin itu adalah prioritas dan penting gitu, yang hanya memenuhi keinginan. Oh, lihat iklan ini beli, ya udah beli kayak gitu ya. Nah, kemudian uang kalau kita didiamkan, simpan di rekening gitu, itu akan mengalami pengurangan malahan ya. Jadi kita nyimpan 1 juta misalnya, 1 tahun kan nggak utuh 1 juta ya. Betul nggak Pak Suarsono? Betul Bunda Yuli. Jadi berapa tuh Betul 1 tahun? sekali. Nah, disimpan di rekening. Kan jadi berkurang ya, karena terpotong admin setiap bulannya gitu. Itu kalau nyimpan rekening biasa gitu. Nah, kalau misalnya uangnya banyak, biasanya orang deposito gitu ya. Deposito di bank. Nah, kalau deposito itu pun kita misal punya 10 juta gitu, 10 juta didepositokan dalam waktu misal 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, selama masa deposito itu kan kita tidak bisa pakai uang itu ya, tapi kita akan dapat bagi hasil, akan dapat bunga gitu. Tapi bunganya kecil teman-teman ya. Jadi bunganya hanya 5 maksimal 6% per tahun gitu. Nah, kalau di Yuan Coin itu kita begitu beli, kemudian di staking, kita akan dapat bagi hasil 0,1 sampai 0,3%. Jadi 1 bulan paling enggak 1 sampai 5, bahkan 6% ya maksimal ya. Nah, itu 1 bulan, dibanding deposito hanya 6% 1 tahun, berarti kan udah 10 kali lipat lebih ya keuntungannya gitu. Tapi masyarakat di luaran pada umumnya itu belum mengenal staking gitu ya, belum mengenal bagaimana cara cerdas menyimpan uang kita, salah satunya dalam bentuk Yuan Coin ini gitu. Nah, itu salah satu keuntungannya ketika kita memiliki Yuan Coin ya. Jadi selain dapat bagi hasil berupa profit harian 0,1 sampai 0,3%, kita akan mengalami kenaikan nilai aset ya. Seperti itu. Yang belum 1 tahun sudah 1 tahun sudah 10 kali lipat gitu. Nah, bagaimana? Nah, bayangkan nih, 5 tahun ke depan akan jadi berapa gitu ya. Ya Bun, Bunda Apri mau menambahkan dulu.